Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama-Nya, karena Tuhan baik pada hari ini, esok, dan seterusnya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadirat-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu, Tuhan. Arti kehadirat-Mu, Tuhan. Arti kehadirat-Mu, Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan.
karena Engkau masih baik Tuhan. Kau berikan kami kesempatan masih bernafas untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus pimpin kami, terus bimbing kami untuk menjalani hari-hari yang baik Tuhan. Kau sertai kami, Kau tunjukkan jalan yang benar untuk kami Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Supaya firman-Mu dapat berguna di dalam hidup kami, berbuah dan menjadi dupa yang harum di kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua dalam pernyataan Tuhan, semua dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita dapat menemukan rumah di dalam Tuhan, yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu hubungan intim dengan Tuhan. Kita ambil di dalam Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, hubungan dengan Tuhan seringkali diibaratkan seperti sebuah persahabatan, ya. Tidak ada paksaan, harus masuk, tetapi menunggu pintu hati kita terbuka. Jadi Tuhan selalu menunggu kita untuk pintu hati kita terbuka, memilih untuk meluangkan waktu, memilih untuk meninggalkan kesibukan kita sejenak, dan memilih kita untuk melalui kita berdoa, baca firman Tuhan, mendengarkan renungan, atau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tidak hanya sekedar kita menjadi yang biasa-biasa, tetapi harus kita fokuskan gitu. Nah, kita sebenarnya ketika melakukan semuanya itu, kita menyelaraskan detak jantung kita dengan Sang Pencipta. Nah, di ayat ini ada kata mendekatlah kepada Allah dan Ia adalah Allah akan mendekat kepadamu. Nah, mendekatlah dan mendekat itu artinya adalah saya ingin mencoba menyampaikan arti kata mendekat, yaitu adalah maknanya bergerak lebih dekat. Tapi di dalam ayat tadi kita disuruh mendekatlah. Nah, maka mendekatlah itu adalah kata me-nya itu adalah berarti kita harus melakukan. Nah, lah berarti lakukanlah dengan ketulusan, mendekatlah. Ya, jadi perintah atau permintaan agar seseorang datang lebih dekat, gitulah. Contoh dari ini adalah ketika kita berbicara dengan sahabat, mungkin jaraknya hanya 2 meter, tapi teman kita menyampaikan, suaramu kurang terdengar, mendekatlah sedikit. Atau kita sedang menyampaikan sesuatu dengan mikrofon tapi kurang didengar, maka kita harus mendekatkan dengan mikrofonnya. Nah, kata mendekat adalah bergerak supaya lebih dekat, menghampiri atau merapat. Jadi konteks ini digunakan untuk situasi di mana jarak antara dua seseorang ini menjadi lebih dekat. Jadi ketika firman Tuhan tadi menyatakan mendekatlah, nah maka Tuhan pun juga akan mendekat kepada kita. Nah, apa yang kita dapatkan saat kita mendekat pada Tuhan? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan seseorang atau sebuah roh, atau mendapatkan kedamaian yang melampaui akal. Mungkin saat ini kita dalam keadaan pergumulan, dalam dunia yang kacau, dalam ketenangan batin yang kurang, tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan menerima kedamaian hati dulu. Menerima kedamaian hati dalam menjalankan situasi. Oh, situasinya kok rumit ya seperti ini, tapi kita mendapatkan kedamaian hati. Kemudian kejelasan visi, atau kita mendapatkan hikmat. Kita mulai melihat pergumulan, permasalahan, persoalan itu dari sudut pandang
Tuhan dengan kita baca firman Tuhan setiap hari, kemudian kita berdoa, kita memuji menyembah, maka kita akan mendapatkan hikmat, sehingga kita melaluinya itu adalah dengan cara Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan kekuatan ekstra, ya, seperti HP atau yang lainnya. Ketika casnya habis pasti akan bisa dikatakan kurang bermanfaat, tetapi ketika sudah dicas maka 100% kekuatan yang didapat. Jadi mendapatkan energi untuk menghadapi tantangan. Jadi kita bisa membedakan, ada yang dalam pergumulan tapi wah nanti gimana ya. Tapi ketika orang yang mendekat sama Tuhan, ketika ada pergumulan pasti dia akan menyampaikan perkataan firman, baik, aku akan melalui ini karena Tuhan bersamaku. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka pintu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Jadi diberikan kekuatan-kekuatan ekstra. Nah, kemudian berikutnya adalah transformasi karakter. Nah, inilah yang benar-benar kita cari. Jadi dari dulu yang kita emosian, kita yang sering misalnya kecewa dan sebagainya, itu kita melahirkan keserupaan, atau semakin dekat kita kepada Tuhan Yesus, maka kita semakin menjadi pribadi yang penuh kasih sabar dan penuh hikmat, sehingga kita menghadapi persoalan yang kita hadapi itu tidak gusar, tidak buru-buru, atau tidak dengan emosional kita, tapi benar-benar kita diberikan satu, kedamaian, dua, kita diberikan hikmat, kemudian kita diberikan kekuatan yang ekstra, kemudian kita diberikan karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, jangan hanya datang kepada Tuhan saat badai datang saja. Kita juga tahu badai datang setiap kapanpun, tetapi ketika kita sudah mendekat sama Tuhan, meskipun ada badai, pergumulan, tetapi kita tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, jarak antara permasalahan kita, pergumulan kita, dan solusinya itu adalah sebenarnya jaraknya hanya di dalam kita, bagaimana kita berdoa, berlutut, mendengarkan firman, membaca firman. Jadi kita pastikan kita selalu mendekat sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak mencari orang yang sempurna, tapi Ia mencari orang yang mau merubah, mau menjalankan, mau menjadi lebih yang baik lagi, mau yang mendekat. Sebab di dalam kedekatan sama Tuhan pastilah akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dan dunia mungkin menjauh saat kamu jatuh, tetapi Tuhan Yesus justru mendekat sama kita ketika dalam keadaan kita hancur. Nah, jadi pesan saya kepada saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apapun masalahmu, pergumulanmu, apa yang kita hadapi, mungkin juga berkat yang sudah kita terima, tetaplah kita mendekat sama Tuhan, karena mendekat sama Tuhan kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan hikmat, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan transformasi karakter. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman ini membawa kita untuk semakin dekat lagi sama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.